Mari saudara, ekspresikan sukacitamu kepada Tuhan yang hebat, Yesus. Haleluya. Katakan, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Hey, haleluya. Amin. Kami bersuka Tuhan. Katakan, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Haleluya Tuhan, kami bersuka. Mari saudara bersuka cita. Sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Yes Lord. Ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, come on. Lebih meriah lagi. Kita rayakan Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Dia mati untuk kami. Come on. Dia bangkit bagi kami semua. Dahsyat kasih-Mu Tuhan. Come on, sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir, katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia akan juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Coba sekali lagi, Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami,
firman Allah. Dia itu firman Allah Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, sang penebus, sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Hey, hey. Kita mau katakan, aku jalan dan kebenaran. Kita deklarasikan perkataan Tuhan. Come on. Hey, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan, come on bro. Hey, mari bersama-sama bersuka cita. Hey, kami bersuka Yesus. Sama-sama katakan glory, glory, hallelujah, come on, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory. Sama-sama glory, hallelujah, kurang kencang. glory hallelujah, Come on, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, glory hallelujah. Oh, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh, glory, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya. Ada keselamatan. Kami akui Tuhan kekal. Haleluya. Come on, bersorak bagi Tuhan, bersuka, haleluya. Come on, lebih lagi, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, lagi haleluya. Glory, hallelujah. Come on. Glory, hallelujah.
Glory. Hallelujah. I feel something great. It's gonna happen. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on saudara, akui glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Ya, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Come on, glory, glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya. Ya, ada keselamatan. Yang percaya, amin. 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 Come on, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang cemerlang. Malam kudus, datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap, Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia, juru selamatnya. Mari sembah, dengar kidung malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang,
Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut isi hati Tuhan. Kita mau merenungkan bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita, supaya kita yang percaya tidak binasa, amin, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami merenungkan karya kasih-Mu yang besar ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa berlimpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami sembah, ku sembah Kau. Ini ucapan syukur kami Tuhan, kami menyembah Engkau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak
saja kemuliaan. Dahsyat Engkau Tuhan. Ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come let us adore. Saya undang kita bangkit berdiri, mari sambil akui pujian ini dengan iman. Katakan Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, the King has come. Oh come all ye faithful. Oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come let us adore. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah, oh the King has come. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang, Tuhan balas surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, Yesus, Juru Selamat yang hidup, Tuhan yang hebat dalam perbuatannya. Oh, kami sembah Yesus, kami puji Yesus, kami kagum, kami cinta Kau, Yesus Tuhan. Hanya Yesus yang ditinggikan. Hosana bagimu, hosana bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Yesus. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King
Hosea, Hosanna, Hosanna, come on, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Katakan, let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Semua sama-sama katakan. Sorak-sorak yang paling keras. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Katakan. Sekali lagi katakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi buat setiap orang yang broken hearted, buat setiap orang yang downtrodden, buat setiap orang yang disappointed, buat setiap orang yang lost, buat setiap orang yang feel lonely. Damai sejahtera di bumi buat kami sekalian. Aku tahu malam hari ini Tuhan akan memulihkan luka-luka hati. Tuhan akan menarik kembali orang yang berlari jauh dari pelukan. Tuhan akan memberikan kembali kehangatan kepada orang yang sudah kehilangan apa yang namanya family. Karena Christianity bukan bicara religion, tetapi family. Dan karena Natal, kisah cinta family itu dipulihkan buat kami. Tolong saya Tuhan, dalam kerapuhanku aku berdiri dalam kasih karunia. Ingin sekali lagi beritakan surat cinta darimu buat setiap manusia, kekasih-kekasihmu. Buat setiap orang yang lonely, buat setiap orang yang terluka, tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang tidak disayang dan tidak dicintai. Setiap kami tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap kami dicintai. Setiap kami punya family. Setiap kami punya home where we belong. Setiap kami punya rumah di mana kami bisa pulang, diterima, dirayakan, dan dipeluk dengan kasih. Peluk setiap orang yang datang, peluk setiap sahabat yang menonton di rumah. Biar setiap yang bertelinga mendengar apa yang Papa tercinta mau bilang sama putra dan putrinya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat datang, silakan duduk. Wow, welcome home. Saya mau menyapa sahabat-sahabat yang ada di rumah. Welcome home, selamat datang di rumah Living Bread. Rumah di mana bukan cuma ada roti-roti, tetapi ada cinta. Living Bread berarti Tuhan Yesus sendiri, dia roti hidup. Karena di sini hanya Yesus yang diberitakan, bukan pastor seleb, bukan siapapun, cuma Yesus. Buat saudara-saudara yang di sini, welcome home. Malam hari ini, saudara-saudara, kita akan mendengar sekali lagi alasan kenapa Natal dirayakan dengan gembira. Setiap kita butuh family, setiap kita butuh home, setiap kita sakit rasanya kalau kita mengalami penolakan, dibuang, dijauhi, ditinggal pergi, sepi, sendiri, dan sunyi. Tidak ada kita yang mau merasakan perasaan seperti itu. Itu perasaan yang paling miserable yang bisa dirasakan oleh siapapun. Tetapi faktanya kalau kita baca firman Tuhan malam hari ini, Yesus mau mengajar kita bahwa seringkali bukan kita, bukan family yang mengusir kita, bukan karena kita tidak punya rumah, bukan karena kita nggak punya home, tetapi seringkali kita yang lari dari family, kita yang lari dari rumah, kita yang hilang, bukan rumahnya yang hilang. Mari kita buka sama-sama Lukas 15. Lukas pasal yang 15, mulai ayat 11 sampai ayat 32. Ini salah satu passage paling favorit saya. Seolah-olah Injil betul-betul nyala di sini, saudara-saudara. Dan 2 tahun ini,
kita semua sedang mengalami yang namanya capek, lelah, stres, dan ditambah oleh perihnya kehidupan karena agama menjadi begitu galak, agama menjadi begitu tidak ramah terhadap orang-orang berdosa yang membutuhkan uluran tangan, agama marah-marah. Tetapi di sini Anda akan melihat Yesus adalah Bapa yang ramah, bukan Bapa yang marah-marah. Mari kita akan baca sama-sama, saudara, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, berapa orang, berapa terjemahan seringkali sebut ini tentang perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang, the prodigal son. Tetapi saya kepengen agak protes sedikit, boleh ya? Pendeta boleh protes nggak? Boleh ya, apalagi kalau pendetanya lapar. Hai Paul, halo guys, love to see you guys here. Woi, halo, udah keluar dari asrama, wah senang sekali. Hai Ibu Jenny, hai. Now, seringkali saudara-saudara kita berpikir bahwa cerita ini tentang anak bungsu yang hilang. Tapi izinkan saya protes sedikit, judul ini kurang tepat. Saya nggak tahu, mungkin waktu rapat mutusin judul, saudara ya. Ini kan Alkitab aslinya nggak ada angka, nggak ada judul, saudara. Tetapi kalau saudara ditanya gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, adanya di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Kalau nggak dinomorin, Anda nyarinya bingung. Jadi supaya gampang nyarinya, maka diberikan pasal, ayat, lalu ada judul di situ. Saya nggak tahu meetingnya gimana, tapi judul ini buat saya keliru karena cerita ini ternyata bukan cuma tentang si anak bungsu yang hilang. Mungkin Anda pikir, oh jangan-jangan anak sulung. Kalau saudara baca ayat 1 dan 2, ada dua kelompok orang yang dihadapi oleh Yesus hari itu. Lantas sepanjang kisah pasal 15 ini, Yesus sedang coba target dua kelompok orang itu. Saya mau bilang sama saudara, kelompok orang yang pertama mungkin mirip-mirip kita. Siapa mereka? Kata ayat 1 dibilang begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini golongan pertama, golongan lingkar luar. Orang-orang yang pemungut cukai itu orang-orang yang ditolak sama masyarakat karena lu jahat, lu kerja buat penjajah, lu ngerampok bangsa sendiri. Kemudian bersama-sama dengan pemungut cukai ada pelacur-pelacur, ada koruptor-koruptor, ada pejina-pejina, ada orang-orang yang kawin cerai, ada orang-orang pencuri, ada orang-orang perampok, ada orang-orang macam-macam. Ada orang-orang LGBTQ macam-macam. Ini orang-orang berdosa, orang-orang najis. Kelompok orang kedua, ayat 2 bilang begini. Ada kelompok orang kedua begini. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ini saya sebut grup kedua, grup lingkar dalam. Bilang sama-sama lingkar dalam. Menurut mereka lingkar dalam. Ini grup yang mereka pikir saya orang dalam surga, saya punya akses khusus, ada orang gue di dalam. Ini orang-orang agamawi. Dan orang-orang agamawi sikapnya selalu sangar terhadap orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Yesus itu dahsyat sekali. Dia mau targetin dua kelompok orang ini dengan sekali tonjok satu pasal kena semua. Maka ya ayat di pasal 15 ayat 11 sampai ke bawah ini, Anda akan melihat dua kelompok orang ini, kemungkinan Anda ada di situ. Entah Anda orang yang sangat agamawi dan merasa layak masuk surga karena Anda orang dalam, atau Anda orang lingkar luar yang merasa aku gak layak, aku terbuang. Aku kalau mati kena COVID atau kena apapun hari ini aku masuk neraka. Tuhan sedang menarget saudara malam hari ini. Dan kalau Anda perhatikan ayat, mari kita tuduh sedikit. Jangan-jangan ini bukan kisah anak bungsu, ini kisah anak sulung. Mari perhatikan ayat 25. Ketika anak bungsu pulang, setelah dia ambil harta papanya, dia main dengan pelacur, dia main perempuan, habis hartanya, dia habisin harta warisan bapaknya. Lantas dia pulang dan diterima papanya, ayat 25 catat begini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah ia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ini lagi apa saudara-saudara? Ada apa? Ada party. Ini bukan cuma party. Ini ada boombox, ada itu kalau party zaman sekarang. Kalau zaman dulu agak beda partinya. Bawa ontak gitu ya saudara ya. Karena di Timur Tengah partinya ya. Nah dia dengar ada apa nih. Lantas ayat 25 bilang begini. Lalu si sulung ini manggil salah seorang hamba. Ada pembantunya banyak karyawannya. Dan bertanya kepadanya apa arti semua itu. Jawab hamba itu ayat 27. Adikmu nih telah kembali. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, si koko marah nih. Dan ia enggak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tetapi ia jawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani papa dan belum pernah aku melanggar perintah papa. Tetapi kepadaku belum pernah papa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak papa yang telah boroskan harta kekayaan papa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka papa sembelih anak lambu-tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini jadi pertanyaan besar, saudara. Apakah cerita dari pasal 15 ayat 11 ke bawah ini adalah tentang si sulung? Sulung itu siapa? Sulung adalah orang lingkar dalam. Ini sulung bukan serta-merta anak pertama ya. Kalau serta-merta anak pertama, saya kena dong langsung nih. Atau mungkin jangan-jangan saya yang dimaksud si sulung. Karena seringkali saya merasa lebih baik dari orang lain. Dari orang berdosa, dari adik-adik saya mungkin. Saya merasa sulung itu lebih hebat, lebih setia dengan papa. Tetapi sulung di sini adalah orang yang sama-sama hilang. Karena dia merasa gak punya apa-apa dan papanya sadarkan dia. Kamu selama ini kan tinggal di sini. Semua yang aku punya, kata papanya, kamu punya. Sulung adalah gambaran orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang beragama yang merasa harus berusaha kuat untuk memperoleh cinta Allah. Karena dengan sekuat tenaga saya berusaha untuk masuk ke dalam. Padahal selama ini papanya bilang, kamu kan tinggal sama saya. Tetapi ketika papanya bikin pesta, dia ada di luar, gak mau masuk. Gak suka kalau Tuhan, kalau papa merayakan anak yang bungsu pulang. Sulung ini sebetulnya marah kalau kita pikir mungkin jangan-jangan dia marah karena sayang papanya. Dia ngomong gini, papa ini anak gak bener. Udah ngabisin harta papa pulang. Seolah-olah kayaknya mau bela papa ya. Kelihatannya ya, saya mau kasih tahu gini. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya nanti Anda akan jelas. Lihat, papanya masih hidup. Si bungsu minta warisan. Bagiannya si sulung dikasih sulung, bagian si bungsu dikasih bungsu, dan bagian si bungsu habis. Kalau si bungsu pulang berarti apa? Papanya bilang, semua punyaku, punyamu bungsu, ayo kita pesta, ayo kita makan. Berarti sulung lagi mikirin, bukan mikirin harta papanya, dia lagi mikirin bagian saya mau diciak juga masih bungsu. Hai bungsu, mana bungsu baik. Bagian saya mau dimakan juga masih bungsu. Ini adalah orang yang sudah satu feel righteous sendiri, merasa paling benar. Dan kedua, dia sebetulnya gak pernah mikir orang, dia mikir dirinya sendiri. Dan mikir diri paling benar. Saya sudah kerja, saya sudah berusaha. Padahal untuk si sulung dan si bungsu jadi anak papa, gak usah pakai kerja, gak usah pakai usaha. Namanya anak ya pasti anak. Saya mau bilang sama saudara, di hidup ini betul, gak semua marriage works, sayangnya. Too bad, termasuk Christian marriages, termasuk pernikahan Kristen. Ada bekas suami, ada bekas istri. Tetapi izinkan saya bilang sama saudara, tidak pernah ada yang namanya bekas anak. Sekali anak tetap anak. Si sulung adalah anak yang kelihatannya di rumah, tapi hilang. Dan dia coba meraih cinta papanya, padahal papanya bilang, I love you son. This is all I have. Semua yang aku punya itu punyamu. What are you talking about? What are you mad for? What are you being mad for? Kamu marah-marah kenapa? Karena ternyata dia coba mikirin dirinya sendiri dan dia sedang berputar-putar seperti agama, berusaha meraih cinta Allah tanpa bisa meraihnya. Sebetulnya cukup dia pulang ke pelukan papa, dia berada di rumah karena setiap saat tidak pernah ada mantan anak. Papa selalu bilang welcome home. Baik buat bungsu dan buat sulung. Kalau kita pikir ini cerita tentang si bungsu berarti. Si sulung jahat juga sih. Jangan-jangan si bungsu. Hai bungsu, bungsu lagi. Jangan-jangan si bungsu yang jahat. Coba kita baca ayat 12. Dari ayat 11 saya baca buat saudara. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Papa, berikan padaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Buat saudara-saudara orang Indonesia, ini saudara bukan orang Israel, saudara bukan orang Yahudi, saudara bukan orang Timur Tengah. Kita ngomong common sense saja.
papanya masih hidup, anaknya udah minta harta. Pantas atau enggak? Pantas atau enggak? Kurang ajar. Dan ini kalau menurut adat Yahudi, anak yang paling terakhir itu biasanya dapat sepertiga. Ini kalau anaknya 2 dapat sepertiga, maka sisanya dapat punya kakaknya, punya kokonya yang sulung. Ini seolah-olah, ini papanya masih hidup. Kalau sampai si anak bungsu minta, bukan cuma anak bungsu, anak manapun, minta harta ayahnya, minta warisan bagiannya selama orang tuanya masih hidup, itu seolah-olah dia sedang ngomong gini, I wish you are dead today. Gua harap lu mati hari ini supaya gue bisa foya-foya dapat harta lu. Ini kurang ajar sekali. Dan inilah orang-orang berdosa yang dihadapi Yesus hari itu, pemungut cukai, orang-orang dursila, para pezina yang seringkali menyepelekan kekudusan Allah, hidup bersimbah dosa, sudah tidak tahu tata krama, norma, dan nilai-nilai agama. Bungsu itu begini, dia tidak peduli apa kata orang, dia nggak peduli apa kata tetangga, dan dia nggak peduli apa perasaan orang tuanya. Bungsu ini kurang ajar. Ayat 13 bilang begini, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, warisannya sudah didapat. Papanya kasih sekalipun masih hidup. Lihat hati bapak ya, hati bapak ini. Dia jual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kalau Anda baca tadi deskripsi si sulung tahu adiknya foya-foya itu bukan cuma makan, bukan cuma pesta, bukan cuma beli harta benda, tetapi dia main perempuan, dia main dengan pelacur. Dia hidup dan menghabiskan cinta kasih orang tuanya, cinta kasih dan berkat orang tuanya untuk kenikmatan diri sendiri. Ini anak gak pantas. Minggu lalu saya sedang cek sama saudara, saya cek sama jemaat yang di rumah maupun di sini. Adakah kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ukurannya cuma 10, kata hukum Taurat yang diberikan Allah di atas gunung Sinai kepada Musa. Saya ngepengen tes lagi, mungkin jemaatnya hari ini beda. Oke, kita tes ya, alumni sekolah minggu harusnya masih ingat. Kata hukum Taurat apa? Jangan berdusta. Betul? Anda tahu berdusta itu apa? Bohong. Siapa di sini yang tidak pernah bohong? Bohong kecil, bohong besar, bohong putih, bawang putih, bawang merah, udah angkat tangan. Yang gak pernah bohong. Waduh, gawat nih, saya mau rubah pertanyaan dan saya takut dengan hasil pertanyaan saya. Saya mau tanya sama saudara. Siapa di sini yang gak pernah bohong? Bohong sama mama, bohong sama papa, bohong sama pasangan, bohong sama Tuhan, kayak Tuhan bisa dibohongin. Yang pernah bohong, angkat tangan. Yang pernah berdusta, angkat tangan. Turunkan tanganmu. Kita sebut apa orang yang berdusta? Pendusta. Menurut pengakuan saudara sendiri, Anda sudah melanggar satu hukum, Anda adalah pendusta. Oke, saya tambah. Siapa yang pernah mencuri? Mencuri ini mulai, tahu nggak mencuri itu apa? Mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Mulai dari jambu di pohon rumah tetangga sampai harta negara, sampai anggaran negara, itu mencuri. Termasuk mencuri hati. Oh bukan Paul, tenang aja. Mencuri hati nggak apa-apa, boleh. Pengen banget dicuri kayaknya. Termasuk mencuri waktu ketika perusahaan menggaji saudara sesuai jam kerja. Waktu jam kerja Anda Facebookan, bikin status, main Instagram, dan bikin video tok-tok. Sempet tok-tok apa? Itulah, ketahuan saya nggak main kan. Itu yang suka goyang-goyang sampai lemaknya luntur semua. Jangan suruh saya lakukan itu. Anda kehilangan nafsu makan langsung. Itu mencuri. Atau mama dulu atau papa suruh pergi belanja ke pasar, nanti ada kembalian, kasih papa, kasih mama. Kembaliannya 10.000. Anda pulangin, ini mama semua kembaliannya. I love you mama, cuma 2.000 dikasih. Siapa yang pernah begitu, angkat tangan. Siapa yang pernah mencuri? Angkat tangan pada pencuri. Turunkan tanganmu. Sudah 2 Anda langgar. Wah habis nih. Masuk surga gak saudara? Ini muka-muka neraka semua ini. Termasuk yang khotbah. Amin lagi. Jangan berzina. Berzina itu bukan cuma tindakan. Berzina itu mulai dari niat. Tuhan Yesus bilang gini, berzina itu apa sih? Ketika kau lihat seseorang lalu terangsang dalam hatimu. Ketika seorang melihat dengan matanya lalu ya menginginkannya dalam hatinya, itu terjemahan Alkitab yang sekarang halus sekali. Padahal kalau terjemahan lama opa-oma punya dulu, lalu terangsang birahinya. Saya pengen tanya sama saudara, siapa yang pernah salah dengan mata?
terus lihat gitu. Ya gini deh, saya mau ngomong gini, Bapak Ibu, memang ini pergumulan bapak-bapak saya mau ngomong. Kadang di mall nanti kalau kita sudah selesai pandemi kan mall dibuka lagi tuh. Kadang suka ada perempuannya, itu ukurannya L pakai bajunya S. Itu udah sesek gini kan, masuk angin kemana-mana gitu. Itu mending kalau gadis-gadis, kadang emak-emak juga begitu. Menghilangkan nafsu makan sama sekali. Atau Anda nonton sesuatu yang gak pantas, yang gak harus ditonton. Siapa yang pernah berdosa dengan matanya? Angkat tangan. Tinggi. Menurut hukum Taurat harusnya, kata Tuhan Yesus, mata Anda harusnya diapain? Kalau mencuri dipotong, kalau mata diapa? Dicongkel. Ini buta semua satu kebaktian nih, termasuk yang di rumah gak bisa nonton. Amin Pak, tapi gak bisa nonton YouTube. Buta semua kita, mau tepuk tangan. Oh, itu Bapak Jim udah dengan brewoknya gitu, udah gagagin. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Nggak kena. Orang nggak ada tangannya. Kenapa? Semua kita nggak layak. Percis sama seperti si bungsu. Kita itu kurang ajar. Anda tidak boleh anggap remeh dosa yang kau buat melawan Papa Surgawi. Kalau Bapak di dunia aja Anda bilang nggak pantas minta warisan sebelum waktunya, kan nggak pantas. Tahu nggak apa dosa yang Anda lakukan sama ayah kita di surga, Bapak kita di surga, itu nggak pantas sama sekali. Kemudian ayat 14 bilang begini, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun pergi melarat. Aduh, ini saya hamba Tuhan mau cerita jujur ya, semoga ini tidak terjadi padamu. Saya sebagai hamba Tuhan mau cerita pengalaman hamba Tuhan. Orang berdosa itu paling gampang bertobat kalau udah begini. Udah habis. Kalau lagi kaya, kuat, berpangkat, sehat. Waduh, kalau bisa orang diinjak. Udah botak dibikin gondrong, botak lagi, gondrong lagi. Iya. Kalau belum ketahuan, istri 1 di sini, istri 2 di sana, selingkuhan 7 di situ. Banyak banget buka cabang kayak McDonald. Kalau masih jaya, tunggu. Kalau napasnya udah begini nih, paling enak pendeta kalau datangin di rumah sakit udah denger bunyi gini, bunyi surgawi, ini surgawi nih. Tahu bunyinya apa nih? Tut, tut, tut. Aduh, sedap banget itu. Itu bunyi yang paling didemenin pendeta buat orang-orang kaya yang pongah dengan harta. Kalau udah datang, apa pendeta? Apalagi kalau udah menteng, waktu berkuasa, punya harta, dia tekan orang, dia injak anak buah, dia hianati istri, dia kasar sama istri. Begitu udah gini, yang ngerawat istri juga. Selingkuhannya mah hilang semua, asal udah dapat duitnya. Bertobat Pak. Yesus, belum ada yang nyuruh nyanyi Pak, saya bilang. Udah nyanyi duluan. Tapi gak apa-apa, katakan gini, belum terlambat. Kenapa? Karena si bungsu masih hidup, belum mati. Yang masih hidup katakan masih. Yang masih hidup katakan masih. Colek sebelahnya bilang masih kan? Yang di rumah juga kalau masih colek-colekan aja sendiri ya. Kalau saudara nonton sendiri, colek sendiri gitu ya. Selama hayat masih dikandung badan, kisahmu belum selesai dan ceritamu belum usai, karena Allah belum selesai bekerja dalammu. Makanya ayat 15 bilang begini, lalu si bungsu pergi, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Ini orang Yahudi, orang Israel jaga babi. Kita tahu orang Yahudi, orang Timur Tengah, sepupu kita yang Muslim, saudara kita Muslim juga nggak makan babi. Ini ngapain si bungsu di situ? Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang jadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Saudara-saudara, baik yang anak sulung maupun saudara-saudara di rumah, di gereja yang anak bungsu, ini bukan bicara biologis ya, bicara status rohani, entah saudara sulung atau saudara bungsu. Saya mau bilang gini, dalam terminologi orang Yahudi hari itu, di abad pertama, ini anak orang kaya, bukan cuma sudah kehilangan harta, sudah bergelimang dosa, tetapi sampai jatuh jadi penjaga kandang babi. Itu hina, paling hina banget. Dia udah hit rock bottom. Dan saya cuma tahu gini, ketika bola jatuh dari ketinggian, jatuh terus, rasanya udah I'm falling and I can't get up, jatuh terus. When you feel like you're hitting rock bottom, waktu Anda rasanya udah jatuh di bawah, saya cuma tahu gini,
bentar lagi kamu akan membel ke atas. Responmu menentukan. Dan si anak bungsu ini berespon benar. Bayangin anak bungsu punya harta, papanya kaya, jaga kandang babi, bahkan untuk makan ciki aja gak bisa. Makanannya babi juga gak dapat. Dia dapat ampas dari makanan babi. Ini hina benar. Saya mau bilang sama anak-anak bungsu rohani yang menonton. Anda mungkin merasa, tuh orang agamawan tuh, sombong semua. Oke, saya mau ngomong sama Anda yang tahu Anda hidup dalam dosa. Saya mau bilang gini, dosa itu enak. Enak. Si bungsu ketika hidup dalam dosa berfoya-foya kata Alkitab. Siapa bilang dosa gak enak? Dosa itu enak. Anda ngerampok, Anda mencuri, Anda korup, gak pakai keringat. Tiba-tiba bawa pulang uang banyak. Enak apa enak? Enak. Enak. Berzina itu pacaran belum menikah sudah kawin gitu misalkan ya. Ini buat anak-anak muda yang di rumah dengar baik. Pacaran sudah melewati batas. Atau Anda meninggalkan pasangan Anda berzina dengan orang lain. Enak gak? Gak ketahuan. Enak gak? Enak, jangan bohong lah. Jangan bohong lah. Dosa enak apa enak? Enak apa enak? Orang pilihannya cuma satu, oh bingung saudara. Enak. Oke. Harganya berapa sih? Kandang babi. Anda tidak akan pernah tahu betapa kotor dan najis hidupmu sampai Anda berkaca dengan anak bungsu yang di dalam kandang babi kini dia berada makan ampasnya. Itu yang dosa buat kepadamu. Kau rasa dosa enak, kau rasa dosa nyaman? Let me tell you something. Kalaupun kau berzina, kalaupun kau korup, kalaupun engkau tidak mau mengampuni orang, kau jahat, kau fitnah, kau curi, kau curang. Enaknya sebentar, bayarnya belakangan, dan harganya kemahalan. Harganya api kekal selama lama-lamanya in the lake of fire. Come on. Lebih dari kandang babi. Ini berita Natal. Jangan tinggal di kandang babi kawan. Ayo keluar. Saya mau bicara kepada suami-suami yang punya selingkuhan. Laki-laki, pria-pria menikah yang masih punya aplikasi Tinder. Aplikasi cari jodoh, cari pacar. Loh, jangan bohong sama saya. I know. Saya juga main medsos. Guna menjangkau jiwa. Kadang-kadang di medsos ditawarin mulai dari ayam goreng sampai paha goreng. Jangan pura-pura gak tahu lah. Ada harganya, ada daftarnya. Saya mau blok, cuma kalau nggak diblok nanti nggak dapat Injil. Tapi blok aja lah demi keamanan kita bersama. Negara dan akhirat, saya blok aja. Dan ini saya kasih tahu ya, Bapak, Pak, brothers, hello brothers, tinggalkan. Hidupmu bau di kandang babi. Sampai kamu ngerti bahwa kamu anak bapak, kamu gak ngerti bahwa itu bukan tempatmu. Tempatmu di rumah. Dengan segala berkat dan cinta dan kasih sayang dan kehangatan sebuah home. Where you belong. Kamu merasa sudah jatuh, sudah downtrodden, sudah hit rock bottom. You feel rejected. Saya mau kasih tahu, di rumah bapamu, you are always accepted. You are always accepted. Kamu selalu diterima. Kamu gak pernah ditolak. Yang perlu kamu lakukan cuma pulang. Pulang ke pelukan Bapak. Jangan lari jauh. Saya tahu pandemi sudah membuat banyak orang malas kebaktian. Saya tidak di sini untuk menghakimi saudara. Sebentar lagi pandemi usai dalam nama Yesus. Harus selesai. Cukup 2 tahun. Gak kuat lah kalau 3 tahun. Gak ada yang kuat. Saya gak tega lihat jemaat menderita. Tapi kalau pandemi selesai, habit yang Anda bangun selama pandemi, Anda malas ibadah onsite, nggak bisa ibadah onsite, Anda malas ibadah online, Anda prefer jalan-jalan dan segala macamnya. Oke, enough, 2 tahun enough. Oke, come home now, come home. Pulang sekarang, jangan jauh dari pelukan Bapak, jangan sampai Anda jatuh di kandang babi. Kenapa? Ayat 17, this is the gospel. This is the gospel. Injil itu ini, ayat 17, perhatikan baik kawan. Lalu si bungsu, lalu ia apa? Cuma ini yang kamu butuh kawan. Kamu gak butuh berubah dulu, kamu gak butuh suci dulu, kamu gak butuh benar dulu. Ayo bangkit dan pulang, sadar. Bumi ini cuma tempat parkir, rumah kita itu di surga. Dan jangan parkir di bumi, dosa itu enak tetapi harganya kemahalan dan bayarnya belakangan. Kayak kartu kredit, geseknya enak, terimanya di depan, sengsanya belakangan. Kawan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan
Bapa. Kawan, guys, brothers and sisters, listen to me carefully. Saya mau bilang ini, anak ini tiba-tiba sadar bahwa di kandang babi bukan tempat dia. Engkau yang sedang berada di kubangan dosa, entah engkau laki-laki atau perempuan, let me tell you, kubangan dosa bukan tempatmu, karena engkau anak raja. You are prince and princess of God. Kau pangeran, kau putra-putri kerajaan Allah. Tempatmu bukan di kandang babi, bau dan hina, bukan. Kamu anak Papa surgawi. Kamu harus punya rumah tangga yang beres. Kamu punya masa depan yang cerah diberkati. Kamu harus naik dan gak turun. Kamu jadi kepala dan bukan jadi ekor. Selesai dengan kandang babimu, potong hari ini. Saudara, bertobat hari ini. Bertobat hari ini. Berhenti di kandang babi, ayo pulang. Saya mau kasih tahu saudara, mungkin Anda pikir, oh berarti cerita ini benar tentang anak bungsu. Belum selesai kisahnya. Kalau Anda pikir, si anak bungsu ini kan bermasalah, dia sadar. Terus apa yang dia lakukan? Dia sedang ngerangkai, kalau saya pulang, saya mau ngomong apa. Terus dia mulai rehearsal, dia mulai latihan. Nanti aku akan ngomong sama Bapa. Aku akan berkata, oh aku udah berdosa, aku udah berdosa. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua dia mau bilang gini, aku gak layak disebut anak Bapa, jadikan aku seorang upahan, jadikan aku budakmu, karyawanmu. Jangan jadi anak, jadi karyawan. Kalimat pertama, kalimat kedua. Lihat apa yang terjadi. Saya mau cerita sama saudara, kisah ini sebetulnya bukan tentang si anak sulung, bukan tentang si anak bungsu, dan bukan cuma tentang si Bapa. Kisah ini bicara tentang keluarga. Keluarga adalah tempat di mana home berada. Home bukan house. House itu benda. Tapi home itu rumah di mana keluarga saling mencintai, saling menerima, saling mengampuni, di mana ada kehangatan, ada canda tawa, ada senda gurau, ada pengampunan, ada maaf, ada pengertian, ada marah, ada kecewa, ada kesal, dan ada sorry di situ. Cerita ini tentang family. Karena kekristenan tidak pernah didesain untuk jadi agama. Kekristenan Yesus lahir dan mati untuk memulihkan cerita cinta yang rusak antara keluarga Adam dan Hawa dengan Allah yang Maha Kuasa. Salib merekatkan kedua pihak yang bertikai. Dan hari ini saya mau bilang, ini respon surga buatmu. Dengar baik. Ayat 20. Kata si bungsu, maka bangkitlah ia dan pergi kepada papanya. My goodness, listen to me, dengar baik. Ketika si bungsu masih jauh, ini masih di ujung kota nih, masih di ujung desa. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu lari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kalimat pertama berhasil dia keluarkan. Saya tunggu, kalimat kedua keluar enggak nih? Enggak sempat ternyata, ayat 22. Tetapi ayah itu langsung potong. Ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun, sembelih dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati. Anak bungsu ini sudah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Anda harus ngerti, ini cerita dicatat di sini. Kalau Anda ngerti konteks Yahudinya, Anda ngerti konteks Timur Tengahnya, Anda akan kaget. Apa yang dilakukan anak bungsu ini? Hina, melanggar moral. Ini tercela. Dan kalau ada anggota keluarga sudah mencela nama baik kokonya, kakaknya, nama baik orang tuanya, nama baik keluarga, maka keluarga di hadapan semua warga kota, warga desa harus putuskan hubungan. Caranya dengan mengadakan upacara kesasah. Menurut hukum Ibrani, hukum Talmud bilang gini, kalau ada anggota keluarga yang mencela keluarga, nama baik marga tercoreng, buang dia. Caranya gimana? Di depan semua orang, di depan semua tetangga, ambil sebuah guci, taruh buah-buahan di situ. Di hadapan semua orang, pecahkan guci itu. Dan ketika guci itu pecah, ketika buah itu berantakan, keluarga sedang declare kepada anak atau orang yang melukai nama baik keluarga dan berkata, hei orang-orang, lihat baik-baik, ini orang bukan keluarga kami lagi. Kalau kamu papanya, papa akan berkata, ini anak bukan anak saya lagi. Dia udah hina saya. Dan kalau sampai ada anggota keluarga itu yang sudah diusir dari kota, dari kampung, pulang kembali, maka perhatikan baik, hukumannya rajam. Tetangga akan gamparin dia, akan lemparin dengan batu. Anda nonton video di Timur Tengah bukan cuma zaman dulu, sampai hari ini.
Orang ikut merajam perempuan. Ada bapak yang merajam anak perempuannya karena kedapatan berzina. Tetangganya seringkali gak tahu kenapa dirajam, ikut-ikutan ngerajam. Karena begitu kebiasaan orang Timur Tengah. Saya kasih tahu apa yang bapaknya lakukan. Tadi kita cerita si sulung, kita cerita si bungsu, sekarang cerita papa. Ketika papanya dari kejauhan melihat, ini si bungsu belum sampai rumah. Papanya lari. Kenapa papanya lari? Kenapa papanya gak tunggu aja sih anaknya pulang? Saya mau kasih tahu sama saudara. Anda dengar khotbah saya minggu lalu tentang afah, tentang hati bapak yang melindungi keluarga. Si bapak lari supaya anak sebelum masuk kampung dia tidak mati dirajam tetangga. Ini hati bapak kita. Bapak lihat kamu berdosa, bapak tahu. Tapi bapak gak mau kamu binasa neraka karena mau melanggar hukumnya. Bapak sediakan jalan. God made a way where there seems to be no way. Ketika gak ada jalan untuk kita pulang ke surga, bapak yang buka pintu dan berkata, my son, my daughters, welcome home. Bapak gak tunggu anaknya pulang, bapak yang cari, bapak lari, bapak lindungi. Gak boleh ada orang yang rusakin anak saya, ganggu anak saya, ini anak saya. Dan dengan tindakan begitu dia berharap tetangga lihat bahwa bapaknya sudah mengampuni si anak bungsu yang kurang ajar. Saya mau kasih tahu sama saudara, orang Timur Tengah, termasuk seperti orang Indonesia, budaya kita budaya patriarkal. Si pria adalah kepala keluarga. Pria Yahudi paruh baya, seorang tua dengan jubahnya, dengan sorbannya yang panjang, hina untuk lari. Tidak ada pejabat jalan lari-lari. Pejabat jalan dengan wibawa. Orang Timur Tengah lari gak bisa. Kenapa? Dia pakai jubah. Perhatikan baik. Kalau sampai bapak lari untuk jemput si bungsu, dia harus angkat jubahnya, permalukan dirinya demi anak yang dicintainya. Itu hati bapak buatmu kawan. Kau yang di sini, yang di rumah, bapak angkat tumitnya. Nggak apa-apa semua orang lihat saya kayak orang goblok gini, bodoh amat. I love my son. Anakku pulang, mau apa lo? Dia ambil anaknya, dia hampiri, dia peluk, dia cium. Sementara anaknya belum sempat ngabisin dan selesaikan kata-kata yang udah dia latih. Bapaknya udah peluk, udah cium. I don't care son, I don't care son, I don't care son. Aku udah gak peduli son, yang penting kamu pulang. Ini hati bapak. Dia gak peduli apa kesalahanmu yang dulu. Dia gak peduli saudara. Yang dia butuh cuma hari ini kamu pulang. Karena pintu itu selalu terbuka. Dan bapak selalu berkata kepadamu, come home my son. Come home my daughter, ayo pulang lagi. Kau yang udah jarang kebaktian, kau yang kembali bergelimang dalam dosa, pulang. Tempatmu bukan di kandang babi, tempatmu bukan di neraka. Pulang. Mungkin ada pikir, iya Pak Pendeta, nanti tunggu saya benar dulu. Tunggu saya baik dulu. Tunggu saya suci dulu. Saya kasih tahu, anak itu gak ada dicatat di sini dia mandi dulu. Dia pergi dulu ke Zara beli baju yang bagus. Dia puasa dulu, puasa mutih. Enggak ada. Dia bayar dulu ini itu, enggak. Dia cuma lari. Dia pulang dan dengan keadaan bau, dengan keadaan hina, bapaknya peluk dan cium dengan kata lain gini. Bukan urusanmu untuk bersihin diri, kamu pulang. Aku sediakan lembu tambun, pakaian mewah, perhiasan. Kamu anak saya, kembali pulihkan statusmu sebagai anak saya. Dosa membuat Anda jatuh dari kemuliaan. Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan, mereka sadar mereka telanjang. Kita pakai baju karena kita kehilangan kemuliaan itu. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, kedatangan Yesus yang pertama sedang bicara kepadamu dan kepadaku, baik yang di rumah maupun yang di sini. Come home, oh children of God. Hai engkau putra dan putri anak-anak Allah, pulang. Tempatmu bukan di bumi ini. Tempatmu bukan di kandang babi. Dan tempatmu bukan di neraka. Masa depanmu cerah. Keluargamu gak harus berantakan. Anak-anakmu gak harus merasa bersalah. Orang tua gak harus gegabah. Semua kita bersalah. Semua kita bisa pulih dan berubah. Bisa. Yang kamu perlukan hanyalah sadar, pulang, datang lagi sama Bapak. Datang lagi sama Bapak. Saya mau bilang sama saudara, tadi dibilang kepada si sulung dan kepada orang-orang, kita harus gembira. Karena si bungsu ini sebetulnya sudah mati. Dan hari ini dia hidup kembali. Dalam adat Yahudi, orang atau anak yang menghina keluarga sudah dicoret bukan cuma dari warisan, dianggap mati sama keluarga. Enggak berharap dia pulang lagi. Tetapi karena pengorbanan Bapak, karena pengorbanan Yesus, Anda yang harusnya mati, kata Efesus pasal 1, mati dalam dosamu. Hari ini surga terbuka dan berkata, nak, hai, pulang.
I love you. Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Mari teduhkan hatimu. Saya minta beberapa lampu dimatikan. Saya undang pemusik, saya undang singers. Anda harus sadar bahwa kisah ini ditujukan Yesus untuk dua kelompok orang. Satu merasa orang lingkar luar gak layak terima kasih Bapa Surgawi. Yang kedua orang lingkar dalam yang merasa saya hebat dengan kekuatan sendiri. Tetapi kepada saudara dan saya, Yesus sedang mengajar bahwa kamu semua anak-anak yang hilang, baik si sulung maupun si bungsu, ayo pulang, I love you, kata Yesus. Mungkin malam hari ini ada saudara-saudara yang merasakan, kau gak merasakan apa yang namanya cinta seorang ayah, cinta seorang papa. Mungkin papamu meninggalkan mamamu, mungkin papamu meninggalkan keluargamu, I don't know. Dan kau gak pernah terima father figure itu. Kau gak pernah ngerasain apa sih rasanya seperti si sulung dan si bungsu yang disayang sama papanya. Let me tell you something. Alkitab bilang gini, aku, kata Allah, yang akan jadi bapa buat orang-orang yatim dan piatu. Anda tidak pernah benar-benar sendiri, Anda tidak pernah terusir dari rumah. Justru sebetulnya kita yang pergi dari rumah karena dosa, kita jauh dari Allah. Hari ini Allah berkata, aku tahu keluargamu, orang tuamu, aku tahu. Kamu gak harus menderita begitu. Ada aku, dan aku sayang kamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Allah sayang sama saudara. Oleh sebab itu, setiap mata dipejamkan, setiap hati ditundukkan. Anda harus ngerti begini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau manusiaku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Bapa berikan semua buatmu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapa kita. Katakan sama-sama, Bapa besar sungguh. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Musik main dengan lembut, setiap mata dipejamkan. Saya mau berkata-kata kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku,
di rumah maupun di gereja. Mungkin kau berkata, aku pengen dong disayang gitu seperti si sulung dan si bungsu yang papanya gak peduli kesalahan mereka. Papanya cuma nerima, kasih second chance, because you know what? Our God is a good father, and He's the God of second chances. Allah kita adalah Bapa yang amat baik, dan Dia Bapa kesempatan kedua. Anda gak pernah rasa kegembiraan yang saya rasakan ketika melihat rumah-rumah tangga yang rusak menjadi pulih, bapak-bapak yang gak berfungsi jadi ayah, jadi imam, ibu-ibu yang gak setia jadi ibu-ibu yang baik, anak-anak bahagia, gembira, tinggal di home, di rumah, bukan cuma house, tetapi home. Let me tell you, pemulihan itu tersedia hari ini buatmu, kasih itu ada buatmu. Mungkin kau berkata, papaku meninggalkan aku. It's okay, let God becomes your daddy. Biarkan Allah jadi papamu hari ini. Jika engkau orang yang berkata, aku gak punya father figure, semua father figureku mengecewakan aku. Mungkin father figuremu itu adalah papa kandungmu, atau mama kandungmu, atau ommu, atau gurumu, atau semua mentormu yang mengecewakan kamu. Hari ini saya mau bilang, kamu punya Bapa yang sayang padamu. Dia Bapa yang sangat sayang padamu. Dia gak peduli masa lalumu, apa yang kau lakukan 2020, apa yang kau lakukan 2021. Dia cuma nunggu, nak sadar, come home, pulang nak, I love you. Kau gak perlu sendiri. Jika itu yang kau rasa sepi. Berikutnya saya mau tantang kepada teman-teman yang merasa sepi. You don't have a place to belong. You don't have a place to be accepted. You are completely rejected. Kau gak punya tempat di mana kau diterima, kau diampuni, kau dirayakan, kau di-celebrate. Let me tell you, ada keluarga Allah dalam Bapa Surgawi demi nama Yesus. Keluarga itu adalah gereja ini. Keluarga itu adalah saudara seiman di seluruh dunia. Engkau tidak pernah benar-benar sendiri sepi. Engkau punya kami, dan kau punya Tuhan beserta kami. Jika engkau orangnya, dan kau berkata, aku mau dong cinta Bapa seperti itu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Yang terakhir saya mau tanya, jika engkau seorang bapak dan kau sudah bersikap entah seperti anak sulung atau seperti anak bungsu, kau tidak berfungsi jadi anak yang baik, saya kasih tahu, kalau engkau seorang bapak, anakmu akan mencontoh teladanmu. Kalau engkau koreksi dirimu hari ini, pengampunan Bapa Surgawi tersedia. Saya berdoa demi nama Yesus. Hai para suami-suami, hai para ayah, kau akan berganti fungsi menjadi bapak yang baik, bapak yang benar, bapak yang kuat, imam yang berdoa, seorang teladan yang akan dicontoh anak-anakmu. Anak-anakmu kelak akan mereproduksi rumah tangga yang bahagia, yang beriman, yang kudus, karena kamu. Hai para suami, hai para ayah, jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa buat saudara. Bapakku berdoa buat sahabat-sahabatku yang taruh tangan kanannya di dada. Mereka yang merasa rejected, mereka yang merasa tertolak, mereka yang merasa aku paling benar karena aku seperti anak sulung, aku bekerja keras buat Bapak. Mungkin Anda merasa aku seperti anak bungsu, aku manusia celaka, aku orang berdosa, aku tertolak. Bapak, aku berdoa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada demi nama Yesus hari ini. Buat hati yang tertuduh itu hari ini clear kembali. Buat mereka sadar hari ini, malam hari ini, bahwa mereka dicintai, bahwa mereka disayang. Aku berdoa buat mereka yang kehilangan figur bapak, father figure dalam hidup. Mungkin bapak kandung meninggalkan mereka, mungkin ibu menelantarkan mereka, mungkin orang tua, mungkin pendeta mengecewakan mereka. Bapak dalam nama Yesus jadi papa yang baik buat mereka. Jadi papa yang baik buat mereka, peluk mereka hari ini. Let them feel and know that they have a family. Buat mereka tahu dan sadar bahwa mereka punya keluarga, mereka punya rumah. Mereka punya rumah, bukan cuma di surga tetapi di sini. Di tengah-tengah keluarga ini, di tengah-tengah Living Bread. Mereka punya family. Mereka punya family. Musik main dengan lembut, setiap saudara taruh tangan kanan di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati
sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang
mau mempermalukan dirimu demi kami. Seperti Bapa sayang anaknya, Kami dicinta. biarlah kau menuntun langkahku Hari depan. dari depan. Indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Jika saudara datang dengan keluarga, saudara yang di rumah juga bisa. Mungkin dengan pasanganmu, dengan suamimu, dengan saudara kandungmu, dengan kakak adikmu. Saya undang saudara-saudara yang keluarga, yang datang dengan keluarga. Kau tahu keluargamu sudah divaksin, kau tahu kau sudah cuci tangan. Just hold hands with them. Pegangan tangan dengan mereka. Kalau kau datang sendiri, it's okay. Genggaman tangan dengan Tuhan. Let me speak blessings over you. Orang berkata tahun depan gelap, tahun depan tidak menentu, ada varian Omikron, ada hiperinflasi. I don't care. Yang aku tahu Bapak bilang rancanganku bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan berkat masa depan, hari depan yang cerah penuh pengharapan. Demi nama Yesus, mari angkat tanganmu tinggi. Kau yang genggaman tangan angkat tinggi. Katakan bersama-sama, hari depan Hari depan bukan punya saya, bukan punya saya, tetapi saya tahu tapi saya tahu siapa yang punya hari depan, siapa yang punya hari depan, dan dia adalah dan dia adalah Papaku, Papaku, Papa yang mengasihiku, Papa yang mengasihi, Papa yang rela mati buatku. Papa yang rela mati buat Dia Papa Yesus. dia Papa Yesus. Hari ini aku tahu, Hari ini aku tahu aku disayang, aku disayang, aku dikasihi, aku dikasih, aku diterima. aku diterima. Katakan sama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan. Angkat tangan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar. Katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari katakan, bersama keluargaku hari depan cerah. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar. Bagi kami Engkau segar. Katakan, bagi kami Engkau segalanya. Katakan, bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, telah terbit terang atasmu, hai keluarga-keluarga. This is about the family. This is about family. This is about family. And God love you and me. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Sit down if you can. Sit down. Round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep
sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Setiap saudara yang sudah menerima lilin, walaupun elektronik nyalakan, saya akan bacakan satu ayat ini buat saudara-saudara. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 2 tahun dunia meraba-raba, seperti orang buta menuntun orang buta. Dunia berjalan dalam gelap. Tetapi hari ini kau tahu, kau dengar firman, Bapa sayang kamu, dan terang itu terbit atasmu. Terang ini sudah ada padamu, bukan karena engkau layak, bukan karena engkau hebat, tetapi karena Allah mau dan mampu mengampunimu. Hari ini kita punya pengharapan. Jangan ditinggal sendiri, jangan dipegang sendiri, bagikan sama dunia yang sedang terhilang dan gak punya pengharapan akan hari depan. Hari depan Tuhan yang punya. Masa lalu adalah sudah lewat, dan hari ini adalah present, hadiah dari Tuhan. Dan bahkan kalau saudara aminkan, ayat selanjutnya berkata, Tuhan telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Hari ini aku berdoa, kau tertawa lagi. Kau yang sudah menangis 2 tahun, kau punya pengharapan, kau gak ditinggal sendiri. Dan pengharapan ini sudah ada di hatimu, ada di tanganmu. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri dengan lilin elektrik, angkat tinggi di atas kepalamu. Bapak, kau melihat setiap saudara-saudaraku baik di rumah maupun di gereja. Mereka yang sedang mengangkat terang ini sebagai perlambang bahwa sang terang sudah menyibakkan kegelapan kami. Kami bukan orang-orang yang hidup dalam kegelapan kandang babi. Dan kami bukan orang-orang yang hidup dalam ketakutan akan hari depan. Hari depan bukan kegelapan menakutkan buat kami. Ada sang terang di situ. Kami mau jalan ke sana dengan kepala tengadah, knowing that you love us. Karena kami tahu kau sayang kami lebih dari sayang kami padamu. Kau cinta kami terlebih dahulu sebelum kami bertobat, bahkan sebelum kami cinta padamu. Sekali anak tetap anak, dan kau tetap Bapa kami. Kami angkat terang ini karena kami bilang Bapa dalam nama Yesus, jangan biarkan terang ini padam. Kami angkat terang ini Bapa dalam nama Yesus, jangan biarkan kami pegang sendiri. Saya undang saudara-saudara yang angkat lilin. Mungkin kalau lelah silakan turunkan, tapi aku berdoa. Siapa orang yang Tuhan munculkan di hatimu, pejamkan matamu. Siapa orang yang Tuhan munculkan di hatimu, yang butuh, yang saat ini seperti hidupnya dirundung gelap, entah dosa atau ketakutan atau air mata atau kecemasan. Dia butuh uluran tanganmu, dia butuh berita Injilmu, dia butuh doamu, dia butuh pelukmu, dia butuh tegur sapamu, dia butuh kehadiranmu. Ada begitu banyak orang sepi, sendiri, sunyi di malam Natal. Jadilah terang buat dia. Sibakkan kegelapannya, bikin dia tertawa lagi. Aku tantang kau doakan dia saat ini. Ambil 2-3 menit, doakan dia, doakan dia, doakan dia. Mungkin sahabat, saudara, tetangga, mantu, cucu, anak, I don't know. Just pray. Tuhan, aku gak mau biarkan terang ini sendiri. Biar dia ngicipin terang ini. Oh, betapa indahnya jadi anak-anak terang. Doain dia. Yes. Somehow, some way, Lord, I know you are touching them that my friends are praying for. Aku gak tahu caranya, aku gak tahu gimana, aku gak tahu kapan. Aku tahu saat ini kau sedang menjamah, kau sedang bekerja buat setiap orang yang kepadanya kami doakan dan naikkan namanya di hadapan. Dalam nama Yesus, jamah mereka,
Pakai kami jadi jawaban buat mereka. Kami mau jadi part of the solution, not part of the problem. Kami mau jadi bagian solusi, bukan bagian masalah. Bukan cuma buat mereka, tapi buat bangsa ini. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang punya terang. Diberkatilah mereka semua, mulai tahun ini, tahun depan sampai Maranatha. Supaya setiap orang tahu siapa anak-anak Allah dan siapa yang siap jadi saluran berkat. Angkat terangmu tinggi, terima berkat Tuhan. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah jawaban. Demi nama Yesus, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak ada orang yang meletakkan pelita di atas gantang lalu menutupnya dengan gantang. Terangmu harus terlihat, terangmu harus bersinar. Kata-katamu harus membangkitkan semangat. Kata-katamu harus memberikan inspirasi. Kata-katamu harus memulihkan. Demi nama Yesus, tangan yang terulur bukan cuma di bawah tapi di atas. Ulurkan tanganmu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Demi nama Yesus, I speak blessings over you so you can be a blessings for others. Demi nama Yesus, jadilah berkat, jadilah berkat. Yang terima katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri, katakan selamat jadi terang, selamat jadi berkat.